Nah ini kita lihat ada lumayan mencekam nih, kasus-kasus ada penikaman gitu-gitu. Itu gimana sih Bung kalau di Manado? Kalau kasus-kasus begitu kan bisa mengancam iklim investasi. Iya iya betul. Kayak kita lihat contoh ada yang di Jembatan Suramadu. Contoh bro, apa DP nama? Ada orang laki setinggal tuh, Hmm. Bong. Dia mau Dia konsultasi dia nih. pergi konsultasi cuma bilang begini. Udah banyak sabar, banyak berdoa. Iya. Karena nih orang ini Iya belum pernah mengalami. iya betul. Kita setuju ini. Iya tuh. Sangat penting sih itu Hmm. terkait dengan kesehatan mental. Karena bagaimana orang masa depan daerah bisa baik kalau orang mental-mental tidak baik. Setuju iya. Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Bercerita Manado. Podcast kita memang agak sedikit libur ya, 1-2 bulan terakhir. Karena memang kebetulan mencari orang Manado di Jakarta agak sangat sulit ya teman-teman ya. Dan kebetulan ada sahabat saya juga dari Manado. Kebetulan saya culik lagi dia untuk datang ke podcast. Selamat datang Brilian, Ketua Bawaslu Manado. Gimana? Ya, Hari ini lagi sidang di MK ya tadi ya? baru selesai tadi. Baru selesai ya. Update sedikit bisa ya. Kalau untuk Manado gimana tuh, Bung? Tadi perkara 026 ya di Mahkamah Konstitusi, gugatan dari salah satu pasangan calon. Tadi sudah dibacakan bahwa eh, permohonan mereka ditolak ya Oke. oleh MK, dan hasilnya tentunya pasangan yang telah terpilih kemarin, ARS, mungkin besok akan ada penetapan Penetapan dari ya. pihak KPU Kota Manado. Kami juga masih menunggu jadwalnya untuk proses Oh, penetapan, kemudian diusulkan untuk pelantikan pelantikan. serentak nanti ya. Di tanggal berapa tuh? Kalau informasinya pelantikan yang kami dapatkan kemarin ada informasi tanggal 20 Februari Oh, oke pelantikan. oke. Nah, Oke, selamat ya untuk ARS melanjutkan kembali ya untuk di Kota Manado ya. Ini kayak karena dari kemarin-kemarin kita ngobrol terlalu tegang ya. Kita ngobrol santai-santai dulu aja ya. santai saja. Saya tadi tuh pas kesini juga kita dadakan ya, maksudnya Bung Brian di Jakarta saya langsung WhatsApp, saya langsung datang samperin kan gitu kan, datang buat ngajak ke podcast kita lagi gitu. Bung, ini kan kebetulan kita lagi banyak main Facebook kan. Nah, gimana? Ya, kita orang kan kalau merantau begini biasanya tuh jaga update-update di Manado melalui Facebook. Jalilnya kayak grup Lambe Kawanua gitu-gitulah, sulut viral gitu-gitu. Nah ini kita lihat ada lumayan mencekam nih, kasus-kasus ada penikaman gitu-gitu. Itu gimana sih Bung kalau di Manado? eh Ya memang kalau kalau cek Ah, sulut viral hari ini pasti yang banyak postingan-postingan ini apa putusan MK. iya 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 Kalau betul hari ini sih hari ini hari hari ini ini ya. hari ini Hmm, selamat ini apa semua hmm. kan postingan terkait dengan putusan MK kalau hari ini. Ya kalau hari-hari sebelumnya memang kita lihat barusan ada kasus penikaman ya di Ya, Tondano, ya kan, yang viral itu ada kasus penikaman, supir, ya ada supir yang antar penumpang, eh, apa terus dia nggak bayar atau dari gimana tuh? Gorontalo, Hmm. katanya kan dari Gorontalo Bitung kong diantar ke Tondano, terus sudah ndak bayar ditikam lagi drivernya. Itu yang ya miris juga memang, Iya lihat iya. lihat atau baca berita seperti itu. Ya sebelum-sebelumnya juga lihat apa kasus Panawire di Iya, Manado, ada yang kena di paha, ada yang kena di iya. kaki, kemudian tarkam, perkelahian antar kampung, ya, dan kebanyakan ya anak-anak muda begitu kan. Kalau yang ini yang terbaru umur 21 tahun kalau nggak salah, yang yang apa eh, pelaku Pelaku penikaman ya. yang eh, supir itu, supir taksi ya. Ya kalau bilang yang terkait dengan apa yang Panawire itu ya anak-anak muda Hmm, juga begitu. Kalau bilang peranggang-peranggang dan iya. Sebenarnya sih kalau ini correct me ya kalau kalau kita salah.
setahu kita kalau di Medan itu agak lumayan agak lebih berbahaya di sana kasus-kasus pembegalan gitu. Hmm. Nah kita juga kan sebenarnya nggak mau Manado bakal ke sana kan gitu. Ya maksudnya kalau ini dibiarkan terus kan, ini kan jadi terbiasa kan. Maksudnya anak-anak muda di sana lihat, oh ini bisa nih ada panawire aman. Yang lain kan bakal terinspirasi nanti, oh bikin panawire di rumah. Dan bahkan ini jadi semi teror lah. Ini maksudnya gimana sih Bung di Manado? Apakah ini so jadi perhatian atau orang cuma taruh di dalam ya cuma doa sampai di sana aja atau Hmm. karena ini takutnya kalau dia terbiasa anak akhirnya Jadi habit, jadi habit, jadi culture nanti. kebiasaan, jadi culture dan yang takutnya yang kayak setahu saya sih di Medan pokoknya salah satu kota di Sumatera itu bahkan ada jam-jamnya tuh nggak bisa pulang. Bahkan tuh di sana tuh sampai pagar tuh digembok dihancurin gitu di itulah agak takut lah semi teror lah gitu. Ya, ya. Ya itu juga sebenarnya kalau kasus-kasus begitu kan bisa mengancam apa ya, iklim investasi. Iya iya betul. Orang juga mau ke sana juga. Orang mau Hmm, berusaha, orang mau bangun usaha atau orang mau berinvestasi di sana kan hmm, agak bisa terhambat dengan iklim-iklim yang tidak baik seperti itu. Ya, hmm. ini kalau kita kerja bersama juga ndak hanya dari pihak aparat penegak hukum ataupun pihak pemerintah Kota Manado sendiri atau pemerintah Sulawesi Utara, tapi kita kira ini harus ada kerjasama dari semua pihak, baik itu para orang tua Hmm. yang membesarkan anak-anaknya kan, kemudian guru di sekolah, kemudian kalau di kampus mereka kalau mereka kuliah, kemudian pemuka agama. Ya, Jadi harus ada apa namanya skema ya tanggung jawab bersama, bukan ya hanya segala aspek ya. tanggung jawab satu pihak terkait hal ini. Tapi kalau bilang ini Panawire, selama ini Panawire, Hmm. kita dari tahun 99 atau 2000 itu kita juga pernah dulu aja making Panawire, jadi potong Eh, besi 8 atau besi berat, besi 8 ya, besi eh, 8 kan itu. Potong pendek-pendek itu, bakar, toki. hmm. Dulu pernah tahu itu Iya cara iya buat begitu. Karena siapa yang kalau bilang tidak kenal dulu dengan iya. lorong di Pakoa, Pakoa, oh iya Pakoa, Pakoa iya Kuala. terkenal itu kita tahu. Dapat orang sana ya, kalau kayak kita pernah dulu jalian cara bikin Iya panawayar iya. itu bagaimana potong besi lap. Tapi ya eh kalau sekarang di Papua sana empat orang di lorong sudah ada aja bapak Hmm. panawayar begitu. Selama saya kasih tinggal itu Iya iya. begitu. Artinya eh ya itu mungkin menjamur ke tempat-tempat yang lain. Memang waktu dulu kita sedikit cerita. Dulu itu SMA kelas 3 2008 sekitar 2 tahun 2008 eh, ada eh apa cewek mau pasiar di rumah Hmm. itu tapi ulang tahun dia datang dia Hmm. menangis dia bilang Membalas dong ini. ya enggak dia bilang Oh. kenapa menangis Siapa aduh yang mesti menangis cari DP eh orang tuh? dia papa marah datang Eh. di pakai tapi ulang tahun. Dia bilang kenapa Oh. marah, bukan mau marah datang pakai tapi ulang tahun, tapi marah datang Hmm. pakai TP kompleks. Hmm. Kebetulan DP Bapak polisi. Jadi DP Bapak bilang kita TP kompleks itu banyak anak-anak nakal di sana. Orang itu nakal-nakal semua. Ini boleh dia bergaul di sana. Dia menangis. Wah kita kaget kita udah. Nah hal ini jadi apa namanya? Waktu itu kita berpikir memang keras waktu itu. Ada yang TP satu Tamang sahabat. Akhirnya orang coba bentuk salah satu komunitas pencinta Hmm. alam. Oke, terus Membentuk salah satu komunitas pencinta alam dan panggil anak-anak lorong itu naik gunung. terus Jadi tuh mabo di oh. apa? Mabo di lorong, Hmm. saya pindah mabo di gunung. Iya Kan iya. biar baterai di gunung Iya iya. tetap. Ada orang mau tetangga mau Iya toh. ini tuh. Tapi ya orang berusaha mencari hal-hal yang positif begitu. Dengan cara-cara yang ya mungkin kalau pun mau bilang nggak terlalu positif juga dang, tapi ya dengan hal begitu orang coba memindahkan DP tempat situasi yang membuat orang nggak nyaman begitu dengan orang pe kondisi di orang pe lorong Hmm. begitu.
pernah dulu dapat tilang. Kita pernah dapat tilang motor. Jadi polisi berhenti tuh. Oh, berhenti. Pas ada mbak putar, tapi saudara bawa motor, kok pas ada tanda larangan, tapi saudara lewat. Nah, polisi tahan. Ini tanda larangan ya, pergi di pinggir. SIM SNK. Pas itu aku udah ngomongin, tinggal di Pakuang nih Kang. Langsung takut tuh polisi, Kang. Bukan, polisi bilang begini. Mau ini suatu lalu pernah dola kita Kang. Kita bilang begini, astaga cilaka ini. Mau ini kan tuh boba itu Apa sih kalau di Manado? di jembatan Kang. Apa sih Pakoa baru yang makeret ya? Pakoa makeret. Sama apa yang high risk? Iris. Ini kalau Iris ada high return. Nah gitu. Kita kaget sampai polisi bilang begitu. Mau itu pernah dola tuh. Olah, cilaka ini. Sampai segitunya. Tapi akhirnya kalau kita bilang sekarang ya kita justru anak muda juga dari lahir besar di Pakoa, maksudnya tahu lah DP behavior anak-anak. Dan kita bisa, bukan bilang kita jadi salah satu contoh, tapi kita mampu juga memfilter bagaimana kita pergaulan ya, bergaul begitu. Batamang dan teman-teman ya. Nah mungkin kita nyendak bergaul, ya mungkin kita nyari tamang di sana di lorong. Cuma bagaimana memang kita masing-masing ini, khusus anak-anak muda yang ada di Kota Manado, bukan membatasi pergaulan, tapi tetap orang mesti jangkau pada orang kan. Iya, bukan membatasi pergaulan, tapi bagaimana orang bersikap dalam orang pergaulan. Masa kok orang mau cari-cari musuh, iya tuh? Iya sih. Apa DP? Nggak ada DP untung juga. Masa orang mau cari-cari musuh, cari tamang, iya tuh? Cari tamang, cari kerja. Iya tuh, bukan cari musuh, kong balawir. Nah itu kan. Maksudnya nyari DP untung lah. Kalau ada DP untung mari juga. Kalau nyari DP untung juga mau apa? Kita juga berpikir keras. Kira-kira ada hal-hal apa yang bisa orang edukasi kepada dorang itu, anak-anak muda yang ya kalau mau bilang, kita sih enggak bilang dorang putus harapan atau apa. Ya kita yakin dorang mempunyai pemikiran dorang sendiri ya. Karena itu karena faktor ini sih, ekonomi juga pengaruh. Misalkan dia selulus kong nggak kerja tuh, kong DP orang tua marah-marah pada dia, kenapa nggak kerja? DP pelarian terus anak-anak lorong tuh, anak-anak lorong ujungnya CT itu cap tikus. Mungkin cap tikus sekarang somal. Apalagi mereka kayak biasa orang kalau usul dalam udah semi depresi lah begitu kan, dia bakal melakukan hal-hal yang mungkin agak memacu adrenalin, ya itu orang bisa lari ke situ, bikin panah wire, ya bikin bawa-bawa itu. Jadi kayak ibaratnya dia pingin lampiaskan DP emosi dang. Nggak sebenarnya ini sih, ini nggak gampang mau atasi itu sebenarnya. Itu bisa berkaitan dengan mental health juga kan. Betul, setuju itu, karena dia misalkan dia dapat tekan orang tua nih, nggak kerja tuh, DP orang tua maki-maki tuh, DP teman-teman ada ngelorong, ada panah wire di ikut baking, dia mau pingin, banyak kayak orang disakiti sama sosial, dia pengen sakitin balik itu sosial dengan cara begitu. Itu sebenarnya masuk ke psikologi ekonomi sih, dan itu sebenarnya bukan masalah yang gampang gitu. Cuma kan kembali lagi di Manado ini kita sempat ada grup-grup juga sampai ada bilang jangan keluar jam 9 malam nih, jam 10 malam, itu grup-grup di Manado. Maksudnya kan Manado ini kan dari dulu kan DP image kan aman tuh. DP image lah, maksudnya kota DP rohani religius tuh. Masa orang kota religius kon DP di grup-grup begitu, jangan keluar jam 10 malam, menakutkan gitu kan. Ya itu juga yang sama yang kita bilang tadi akan mengganggu iklim investasi juga kalau begitu. Betul, orang mau datang berbisnis bagaimana ini ya kalau contoh yang di salah satu, mau bilang kabupaten bukan apa ya, pokoknya salah satu di Sulawesi Utara, ada satu daerah itu DP preman cuma lumayan tinggi, bukan di Kota Manado ya. Pokoknya di sekitaran Sulawesi Utara lah. Jadi yang kita bilang nama tomohonnya maju, yang itu enggak maju begitu karena DP premanisasi tinggi, DP orang juga mau buka toko di sana takut. Misalkan mau buka toko di sana, kok malam-malam ada yang badulah di sana, atau misalkan KFC mau masuk ke situ, Alfamart, cuma kan kalau rawan nggak berani tuh. Iya. Ya itu sama kembali lagi di yang kita sampaikan tadi, ini butuh butuh dukungan dari semua pihak, bukan hanya pihak kepolisian. Kan tidak mungkin polisi terus mau dibilang, bagaimana ini Pak Polisi, iya tuh. Cuma sebenarnya butuh solusi jangka pendek, Bung tuh. Iya, solusi jangka pendek.
Gimana tuh? Ini biasa kalau apa? Kalau bicara bagus bicara by data kalau ini ya Gitu. toh. Itu Ini kok harus harus cuma harus ambil dadakan dari ya, Lambe Kawan baca harus kita bahas gitu harus kan. ada riset-riset apa namanya kecil. Tapi kalau dari kita pribadi, Hmm. mungkin ada orang-orang yang cukup berpengaruh di lingkungan itu ya Itu yang orang mesti jangkau Kang. dia itu yang harus mampu juga mempengaruhi orang lain di Hmm. sana. Dan jangan sampai dia yang mampu, dia punya apa? Dia punya dia punya kelebihan untuk mempengaruhi orang lain, dia tidak mau merangkul orang lain itu Hmm. yang ya mereka bisa dikatakan terlanjur nakal-nakal. Kita sih mau bilang nakal juga agak bagaimana kan maksudnya Hmm. mau bilang tak salah jalan le agak bagaimana begitu. Tapi kita yakin dorang ini sama dengan Bung Andre bilang tadi, dorang itu punya pemikiran sendiri dari entah dorang pelarian. Nah, Hmm. kita juga nggak bisa bilang mau justifikasi dorang ini nakal apakah karena ada tekanan dari orang Tekanan, pasti tua tekanan. atau tekanan dari sosial sekitar, ya Hmm. toh. Orang kalau kerja bagus-bagus mana ada dia mana ada Iya. dia mau tiga orang di jalan nggak mungkin dong kan? Iya, iya, betul, betul. Apakah ada tekanan dari sekitar Iya. keluarga atau itu yang bisa memicu dorang juga yang mana eh, butuh peran dari semua pihak, baik itu pemuka agama, apa namanya? Kita barusan memang dengar ada waktu Kayak DP pala juga harus turun sih. ketua lingkungan ya, Iya, iya ketua pala-pala tuh. lingkungan juga ya semua pihak harus Hmm. harus berkontribusi. Jadi dan kalau kita ya kalau boleh orang posting hal-hal yang baik jo. Ah iya, Tong nah, seviral hal-hal yang baik daripada hal-hal soalnya kan yang kita tidak kan, baik. saya tadi mau bingung bicara apa tuh orang bercerita juga serius juga. Iya toh. Berapa kali episode kan serius semua. Jadi kayak kita cuma Aduh. ambil data dari ini grup Facebook di Lame Kawanua. Dan Hmm. kita kadang di kantor aja buka no itu cuma aja cari tahu apa-apa yang lagi tren. Dan Update-update. kebanyakan yang begini-begini semua kalau bukan tagih utang, selingkuh kan gitu kan. Iya, kali apa? Jangan lupa bayar tuh utang. Iya. Oh, so posting lagi tuh ini baru Iya. perselingkuhan, pelakor. Iya iya, Aduh. itu nah yang jaga nah itu DP Dan berita. itu kalau mau bilang Tapi kan bukannya kalau di Manado itu apa lebih DP istilah 02 rupa ini tuh lupa lebih suka orang so budaya lihat-lihat. atau gimana itu? Aduh. Nah juga sih Nggak ada juga kan? mungkin kalau yang tidak sebagian besar juga kalau Hmm. dibandingkan dengan berapa ratus ribu penduduk Oh mungkin di iya sana iya kan iya. ya mungkin itu salah satu salah dua salah tiga yang viral ya kan ya Bagus sih sampai ada kayak konsultasi keluarga tapi gratis kan bagus juga gitu kan. Jadi boleh mungkin diusulkan ke iya pemerintah. jadi kayak misalkan dia semua diambang perceraian gitu kan. Nah, itu boleh pakai fasilitas itu Boleh, boleh. gitu-gitu. Soalnya itu apa ya? Itu krusial juga sih. Masalah itu bukan masalah sepele kan. Oh ini terang so move Iya, iya dari dari itu. Penawaya. Ya, cuma itu cuma selingan aja. Cuma sih kalau memang back yang ke Panawire, kalau kita sih better ada tegas dulu sih. Jadi misalkan ada razia. Jadi bisa bikin misalkan begini nih. Daerah-daerah mana yang zona merah, misalkan polisi razia kan. Kalau misalkan ada Panawire dia kena denda berapa kek atau enggak dapat panggil. Jadi Sekarang, udah bro. bisa bikin karena yang begitu kan awalnya dia sedia barangnya dulu kan. Mm-mm. Sekarang contoh dia orang dapat dia ada Penawaya. Tuh mau denda kundinya ada doi. Ya itu ntar cari, maksudnya minimal orang inilah. Ada efek jerah Iya dong. ada efek jerah. Karena ini kalau dibiarkan terus ya orang Manado itu ya. Iya, memang disayangkan for Torompe daerah sendiri. Tompe Hmm. kemajuan kan ya bagaimana ya? Karena orang mau berusaha juga agak takut-takut juga tuh. Iya iya. Karena kalau aktivitas ekonomi itu, sorry, karena orang ekonomi juga kan, Iya. kalau aktivitas ekonomi itu sedikit, ya DP perputaran uang juga pasti Hmm. sedikit. Coba lihat di Jakarta sini, aktivitas ekonomi yang begitu banyak, perputaran uang jadi banyak di sini. Betul Itu betul. tuh, Iya kesejahteraan semua. ketika aktivitas ekonomi itu banyak di satu daerah, Hmm. ya betul, pasti DP perputaran uang akan semakin banyak di situ. Semakin Iya. sedikit aktivitas ekonomi akan semakin sedikit perputaran uang di sana. Iya. Dan kita lihat sih, maksudnya kalau cuma lihat sekilas kita nggak pegang data, cuma kalau misalkan kita lihat sekarang kayak di mana tuh kayak baru-baru mulai naik kan. Nggak sampai itu menunjukkan
apa ya, orang udah mulai ada duit lah gitu. Ya, ada aktivitas Iya, lah. maksudnya kalau misalkan ya suka nggak suka, lambang dari kemajuan kota itu pasti, sorry itu saya, tapi kalau kayak bar hibu itu masuk kategori hiburan malam kan. Hmm. Itu makin maju ekonomi daerah itu pasti karena mengikuti dia. Itu pernah juga dapat di kelas dulu. Ya, ya, Ada ya. dosen bilang begitu juga. Jadi kayak kota-kota maju di dunia itu pasti ketika ekonomi makin maju, hiburan malamnya juga tinggi gitu. Dan kalau kita cuma lihat sekilas gitu, Manado kayaknya DP bar-bar baru buka lumayan. Berarti kan ada Ada kemajuan peningkatan. ekonomi kan Ya, ya, gitu ya. kan. Cuma itu tidak kita sih berharap ini bukan suatu hal yang akan bertahan lama terkait dengan Hmm. ini apa kebiasaan-kebiasaan yang Hmm. buruk. Tapi ya memang dalam satu sisi itu ya ada bilang yin dan yang, atau ada yang baik Iya, ada yang iya. buruk begitu. Bisa muncul hal yang baik, bisa muncul yang buruk, tapi semoga hal-hal yang muncul ini bisa menjadi pemicu lahirnya ide-ide kreatif juga, ya toh. Iya. Bagaimana ada orang yang mau menyebarkan hal-hal yang baik, ya toh. Hmm. Daripada orang posting hal-hal yang tidak baik yang bikin meresahkan, Iya. begitu. Dan Kalau itu sebatas trafficnya tinggi kalau sih. kita sebatas Eh, informasi oke-oke saja, tapi kadang-kadang kalau dia apa ya, diulang-ulang kayak jadi meresahkan tuh. betul betul Iya setuju. tuh. Kita bukan, sorry tuh saya, kita Hmm. bukan bilang oh berhenti jangan diposting-posting hal yang begitu. Hmm. Kalau bagi kita itu juga cukup informatif juga, bisa Hmm. Hmm. membantu apa pemerintah bahkan aparat Hmm. kepolisian setempat juga untuk cepat tanggap, dalam Hmm. arti bisa cepat menyelesaikan. Tapi ketika itu diulang-ulang kan, coba Iya. pikir ketika itu jadi Jadi kayak kayak ketakutan kan, kayak ngebangun apa membangun ketakutan juga. eh apa ya, jadi orang bisa resah adang tuh dengan baca Betul. berita-berita itu terus. Apalagi medsos Di kan cepat sekali DP di berjalan. satu sisi selain orang menjadi resah, di satu sisi bisa ini anak-anak ini pikir, oh jadi viral tuh orang. Ya. Orang menceritakan kalau tuh, nah, itu yang jadi apa ya? Iya, Jadi edukasinya bisa jadi juga. pemicu juga ya. Oh, tuh orang ini viral nih dia, iya tuh. Hmm. Nah, ini yang eh, ya boleh tuh orang mau posting, tapi kalau bagi kita saring sebelum sharing dang begitu tuh. Hmm. Ada hal-hal yang pantas tuh orang bisa tuh orang mau share, tapi ada hal-hal yang bagi kita ya tuh orang keep saja. Kan kalau di Manado itu so ada layanan apa DP nama bebas pulsa, telepon Hmm. kalau darurat 112 atau berapa itu. Bisa telepon saja di situ, hubungi atau pihak kepolisian, ada nomor kontak kepolisian, telepon saja kalau memang. Jangan sampai justru bisa postingan-postingan tersebut juga bisa meresahkan orang lain Hmm. atau bisa memicu sama yang Andrew bilang tadi, memicu adrenalin yang lain untuk muncul membuat Iya. hal-hal yang seperti itu karena dia merasa tertantang. Iya. Kita sempat sambil buka grup nih Lambe Kawanua. Hmm. Jadi cari lihat yang viral dulu nih. Ini trafficnya lumayan 2-3 hari terakhir nih, Bung. Itu di apa? Jembatan layang atau apa tuh, ring road ya? Apa sih namanya itu? Interchange kayak Ragi Interchange Kang. ya. Nah, itu ada orang lompat bunuh diri di situ tuh. Sebenarnya sih Ah, kayak dulu udah pernah ada ya, ya ini kali ketiga sekali informasinya. ketiga. Nah, ini kita memang maksudnya ketika ada suatu kejadian responnya kayak gimana gitu. Ya memang ini juga Apakah maksudnya ya gimana gitu? kembali tadi sama yang disampaikan tadi. Kita sedikit menyimpulkan terkait dengan kesehatan mental yang Hmm. memang perlu orang jaga. Hmm. Ini ada kaitannya juga kan? Iya. Hmm. Tetapi kalau dengan tindakan preventif yang memang harus, kalau kita ya satu nyawa itu sangat berharga ya bagi pemerintah atau stakeholder setempat yang bisa mengambil kebijakan, satu nyawa itu terlalu berharga. Bagi kita jangan tunggu ada orang lain melakukan hal seperti itu baru tuh orang mau pagari. Gitu. Tapi sampai sekarang nggak tahu udah ada pagar belum? Belum ya? Belum. Jadi kayak kita lihat contoh ada yang di Jembatan Suramadu. Itu kan ada Iya, pagar iya. apa? Pagar yang lebih tinggi tuh. Mau apa? Agar orang tidak lompat. Sebenarnya kalau dia mau Begitu. bunuh diri ya karena dia malas lihat aduh pagar malas lupa lompat. Nggak jadi bunuh diri dan Ada barrier kan lah, dia ada ada effort penghalang. sedikit. Iya. Kalau Entah nggak ada itu kan bisa langsung apakah melompat. itu butuh orang lain lagi melompat sehingga itu bisa dijadikan satu Nah, urgensi untuk kita bangun, ataukah
pemerintah itu akan Itu jadi berpikir kayak itu cuma sangat, sampai di nyawa itu viral, akan itu yang kita berharga. sesalkan juga Ah, sebenarnya. Contoh yang kayak Panawire, maksudnya yang beredar di medsos kan itu kayak anak-anak sepanggar, apa peranggang kan, apa sih ah, anak-anak, maksudnya masa aparat mau kalah dengan anak-anak bayi kan nggak mungkin juga tuh. Nah cuma kan karena kita mungkin terlalu ya udah, maksudnya sih ya biar coba gitu kan. Nah ini takutnya jadi berulang-ulang gitu kan. Contoh yang iya ya. kayak apa bunuh diri di interchange itu kan. Kalau misalkan kejadian pertama besoknya langsung difasilitasi kan itu bikin apa gitu pagar tinggi atau gimana. Nah itu pasti bisa mencegah gitu kan. Iya, ya itu maksudnya tindakan-tindakan pencegahan yang harus orang dahulukan, dong. Karena bagi kita satu nyawa itu sangat berharga sekali. Iya kasihan jadi Ya, DP kan? apa, Jadi storytelling di medsos itu. kalau bisa ya dibuat pembatas saja itu dia. Mungkin sama ada ayat-ayat Alkitab kali di dinding ya. Atau ayat Al-Quran gitu kan. Aduh, Masih suka gede sembah lompat kan dia baca ayat nak jadi tuh begitu. iya. Tapi memang kita juga di kantor kemarin sempat pas apel apa? Apel hari Senin barusan ya kita sampaikan ke Hmm. seluruh jajaran, seluruh staff terkait dengan kewarasan torang, apa Nih ya mental mental health torang. iya. Jadi dalam apa apel itu kita ingatkan ya kalau ngoni butuh teman curhat ya silakan curhat dengan ngoni Hmm, pe teman begitu sesama betul. jenis ya toh ya kalau ngoni perlu teman bicara ya ngoni ngoni bicara begitu kalau ngoni butuh berteriak kita bilang ngoni pi pantai kong bataria Hmm, jangan jangan apa jangan simpan ngoni pe amarah iya, yang bisa memicu nantinya ngoni depresi begitu. betul. Dan itu kalau di Jakarta selalu pasti DP presentasi lumayan tinggi. Di Jakarta tingkat orang stres di sini lumayan. Aduh, sorry, kita selalu Ah, lupa. Nanti coba cari DP data. Ada nanti kita coba edit gitu. Itu tinggi. Cuma mungkin kalau di sini dorang pe stres, dorang lampiaskan ke klub gitu kan gitu, party. Ada yang olahraga di GBK. ya ya. Jadi ada DP cara dong mau atasi itu stres dong. Nah cuma kan kalau orang di pergaulan anak lorong kan ya Itu dorong lampiaskan seminum di minum, seminum cet. lampiaskan di panah Eh, orang. Nah, itu yang memang ya cara melampiaskan dorong pe emosi hmm, itu yang harus itu. harus dikelola kan itu. Entah itu ngopi Berarti bataria di bagus bikin pantai, konsultasi lah mental health apalah gitu kan, boleh juga konsultasi. nanti ya kalau memang nggak bisa diusulkan ke pemerintah untuk dieksekusi atau orang buat saja dulu. Tapi itu perlu Relawan apa? Banyak kan relawan-relawan harus tuh. ada jadi orang yang jadi apa jadi itu kan harus ada apa namanya konselor kan Konselor ya. dia harus dilatih Sebenarnya kalau kerja sama sama gereja tuh mereka mau support juga sih. Kan mereka ada kan pelayan-pelayan penginjilan gitu-gitu kan. harusnya bisa tapi kan Harusnya itu hanya bisa. terbatas ke satu agama kalau begitu ya Iya, toh. maksudnya yang muslim juga Iya iya gitu. boleh Atau yang juga ateis juga nanti kita cari yang dari filsuf filsuf siapa gitu yang lulusan filsafat di UGM ini di kita Manado. kira kalau terkait mental health ya enggak juga terkait agama bro Iya, kita masih tuh cari semua segmen tuh jadi ngajar iya yo. pendengar boleh 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 Hmm. kebetulan memang istri sementara apa ambil S2 dia Bagian fokus di konselor juga psikologi tapi konselor Nah, itu penting tuh. ya. Berarti tuh sorry ini agak ke personal nih. Sekarang so sibuk kita lihat di media sosial so buka rumah makan ini. Bungain. Tante punya Oh, hanya di bantu-bantu saja di di sentrum oh itu di sentrum. gereja sentrum di halaman Segimana sejauh ini happy dengan itu usaha buka rumah makan. eh ya kita hanya bantu-bantu saja cuma nongkrong-nongkrong Oh, posting-posting iya soalnya kan kalau dulu kan waktu di swasta kan kerja banyak tuh. Jadi sudah biasa dengan kerjaan banyak. Mungkin pas bahwa masuk kalau udah semua kelar ah yang DPHT kan ini kan pilkada kan. Habis itu kan mungkin agak lowong. Nah itu kalau kita berpikir terkait ini lowong ini berusaha mengisi ini eh, lowong usaha ada atau apa. beberapa kita sudah bikin tulisan-tulisan ya kalau bisa bikin buku menulis gitu Bagus. kita ada beberapa topik-topik sih yang Tuh bikin konten aja. ya boleh juga konten-konten terkait konten demokrasi ya toh Tuh yang berkaitan dengan Manado gitu kan. boleh boleh tapi kalau kan masih dalam apa masih menjabat
Kita sih suka Oh iya ya, takut offside ya. buat konten yang terkait dengan demokrasi saja, bagaimana menjembatani apa pemikiran pengawasan itu seperti apa, biar masyarakat itu ya pengawasan itu nyendak nanti muncul pas nanti apa pemilihan nanti, tapi sudah diberikan benih-benih yang terang tumbuhkan Iya. tuh ke masyarakat terkait dengan apa pencegahan itu seperti apa, pengawasan itu seperti apa, penindakan itu seperti apa, supaya baik ini peserta pemilu nantinya dia parpol ataupun dia calon kepala daerah atau dia calon anggota legislatif kan ataupun dia masyarakat sebagai pemilih atau mereka yang mau terlibat berpartisipasi aktif jadi pengawas atau penyelenggara pemilu, dorang juga bisa teredukasi juga. Nah, kita coba apa list-list konten-konten atau daftar buku yang mau coba tulis sih. Atau masuk di koran gitu-gitu kan. Itu Boleh lah. boleh juga kan. Nah, Bawaslu ada DP website sendiri Oh juga ada. tuh. Oh bisa menulis di situ dong. Iya kan ada website sendiri. Oh. Soalnya sih karena nanti kan kayak pilkada ke depannya nanti kan udah masuk ke gen milenial kan. Kan Ya, ya sadar ini umur cepat sekali bertambah dong. Perasaan baru kemarin mahasiswa. tapi memang Tuh pikir apa namanya? ya dapat Cepat sekali cepat waktu sekali tuh. berlalu ini. Saya pikir tuh orang mahasiswa berarti 2008 Kang. Bayangkan sekarang Iya kayak 2008. dulu cuma sampai di skop BM itu suasana ini tiba-tiba so di skala kota kan gitu kan. Ya. Itu cepat sekali sih. Nanti kalau mau depan di rumah makan ada menu-menu apa dong nanti potong tadi? Hah? Endorse ini. Iya. Makan nasi campur, Nasi campur. biasa. Ya, yang nyanda yang hampir yang selalu ada itu pasti cakalang. Oh cakalang. Cakalang suwir. Oh itu cakalang suwir di Ya sini kan? kok. Kalau mau ini kan kalau di Jakarta Duh, sini, di sini kalau makan Manado 50.000 tuh murah sih ya. Kalau di sini ya. oh di sana 15.000 rupiah Iya, orang. aduh. Ada tapi kantor juga makanan Manado cuma sekali makan dia minum paling 70 lah dia bayar lah. 60 70 dah. Boleh berikut mau usaha sini kan. Nasi kuning 50.000 cuma nasi begitu doang tuh. Aduh. Ya. Kalau Berarti di sih yang sana di itu ya di gereja ini ya, sentrum. ya. Iya. Kalau misalkan orang mau suka berkumpul yang kayak komunitas bisa juga sih itu. Kayak dia Boleh. booking apa? Boleh. Booking Feel privat. free. Boleh. Oh bisa ya. Kasih tahu no 1 hari sebelum biar jam berapa biar bisa di close sementara toh. Kan kalau ada kegiatan orang close sementara. Jadi sebenarnya itu orang baca itu semi mental health jadi kebanyakan dia dari tadi ya. Cuma sih nanti ide bagus sih. Mental health itu penting sekali sih di zaman sekarang karena mau curhat di kita juga Meta, AI, nyak mudah apa ngana itu dia. Jujur tuh biasa kita sempat depresi juga waktu merantau. Tapi itu maksudnya karena orang merantau kali jadi kayak mesti fight dong. Ya. Ada DP keinginan dari dalam yang kayak mesti survive gitu kan. Nah cuma kan kalau di depresi di tengah keluarga itu beda cerita. Mungkin tekanannya lebih beda kan gitu kan. Tekanan saudara kah gitu kan. Kita gitu. pernah dulu waktu di Malang, kebetulan pernah dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan. Terus mata kuliah metodologi penelitian, Bro. Jadi tugasnya hari Jumat. Terus orang semua mesti bikin semacam kayak proposal tuh bab 1 bab 2 bab 3 aku harus kumpul Selasa. Bayangkan di jangka waktu itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Cuma berapa hari? 4. Barikin 3 hari kalau hari Minggu libur tuh. Kita bilang begini, kita ini ada di luar daerah, di Malang tuh. Kita pe teman diskusi ini, kita pe dosen ini, apalagi di sana kan contoh Jumat berarti kan dosen libur, terang mau berkonsultasi bagaimana yang dosen hari libur. Berarti stres dong itu. Waktu itu memang hampir menangis kita. Kita bilang begini, bikin bagaimana ini bikin tugas ini dia. Hampir 3 hari enggak tidur. Hampir 3 hari waktu itu enggak tidur. Karena memang stres dong mau bikin memang betul bayangkan mau kasih ini ide terkait dengan dunia pendidikan waktu itu kan calon pendidik akademi komunitas administrasi bisnis tuh bagaimana terkait dengan dunia pendidikan. Apa ini bayangkan mesti bikin bab 1 bab 2 bab 3 dalam jangka waktu 4 hari itu dia. Memangnya tidur 3 hari. Pokoknya di kos itu bir brand bir brand UC aduh bir brand UC telur tapi doping kan
betul, kita pagi, waktu kita ingat pagi, tidur sedikit kita bangun, berjalan kaki no, berputar kompleks. Hmm. Kita berputar kompleks, berputar apa di perumahan situ kan, kos tuh di Gria Santa, Jalan Itu Soekarno bikin Hatta. reduce stress itu. Maksudnya Eh, bikin bikin Iya, sampai mungkin otaknya iya, jadi mungkin begitu. tegang. Jadi pagi-pagi apa namanya? Kan kalau di Malang masih suasana Hmm. apa DP nama sejuk tuh. Hmm. Pagi-pagi berjalan non. Pagi-pagi berjalan, putar kayak gitu. Nah, baru lanjut apa? Sedikit lanjut ketik. Hmm. Ya, Nah, sebenarnya kan itu treatment itu iyo. orang mesti ada itu yang konsultasinya itu perlu sih. Ya, karena masing-masing orang kan beda treatment Iya. masing-masing tuh bagaimana. Jadi kan pasti akan ditanya, kira-kira kalau ngana apa blank apa yang akan membuat ngana Hmm. senang tuh. Oh, contoh kita Iya. senang lari atau Iya. contoh kita sedang mandi. Kalau kita ini sorry agak ini ya. Kalau kita Bung ini kita di tempat gym itu ada sauna Ah, sama apa jacuzzi. ya. Kadang kan maksudnya orang kan kadang ada DP pusing juga tuh. Kita kalau semua renam di jacuzzi rupa jadi plong gitu loh maksudnya tenang gitu kan. Baru kita lanjut ke sauna gitu. Nah, Itu abis itu rupa tare fresh dang. oh itu Nggak, tapi itu mahal tuan Ruh ada ya. ya itu Iya. paket ini tuh paket gym. Oke. Iya. Oh iya Maksudnya sih. ya, kalau Abis kalau yang mental healthnya yang finansialnya yang rusak gimana? yang itu dan yang lebih cari lebih itu berjalan kaki kayak Hmm. lari kayak. Atau nggak kalau Iya so tuh. pusing sekali tiba-tiba mah nongkrong dulu. Nah, tadi tadi Kawin pagi grup dulu. tadi pagi saja Andrew kita jalan itu eh bukan nggak Hmm. gabut juga sih, cuma Hmm. tadi kita berjalan kaki sekitar hampir setengah jam Hmm. lebih lah kita berjalan kaki tadi. Nah, cuma pagi-pagi nu bangun Hmm. berjalan, mau lari malas lari kita, Hmm. cuma berjalan, berjalan bukan berjalan cuma lihat maps Berarti, begini. Oh berarti ini kayaknya jalan satu arah berjalan. Bung Ain nanti di Manado boleh kolaborasi tentang mental health ini sih, angkat isunya gitu kan. Karena eh begini, orang kan kota di Manado kan religi kan, jadi sebenarnya itu apa-apa tuh dibawa ke agama dan itu oke aja sebenarnya. Tapi kan ya kita butuh ngelihat sisi yang lain kan. Ini sisi ilmiahnya gitu sih. Ya mental health isu ini gitu sih. betul betul. Karena kalau misalkan kejadiannya masih banyak berarti nggak bisa jadi kayak apa dengan pendekatan religi itu nggak 100% Bisa jadi tersolve solusi. ya. Jadi butuh skema yang lain. Nah ini mungkin Bung Ain mungkin apa kak atau seminar itu gitu di sana atau di Manado? Nanti kita mau usulkan Iya mental Pak health. Maitua, ya toh. Dia lebih expert mungkin dalam hal Iya ini tuh. penting. Jadi mesti ada yang angkat yang DPI Sudang tuh Iya, untuk iya. isi mental health. Jadi ya karena itu orang kebanyakan apa-apa ya bawa ke ya udah apakah dia berdoa aja kan gitu kan. Cuma kan ada orang dia berdoa tapi masih ini kan. Ya. Nah, tahu butuh treatment yang dari sisi Nah, ilmiahnya. ini kemarin dulu kita dengar khotbah tuh. Ada salah satu hamba Tuhan itu dia kasih khotbah begini. Kadang juga orang yang belum berpengalaman itu agak sulit dia dia bisa apa namanya? Dia bisa menyampaikan solusi kalau dia belum berpengalaman. Ya. Contoh, Bro. Apa DP nama? Ada orang laki saya tinggal tuh. Hmm. Kong, Dia mau konsultasi dia nih. pergi konsultasi cuma bilang begini. Udah banyak sabar, banyak berdoa. Iya. Karena nih orang ini Yang belum pernah mengalami. Iya betul. Kita setuju ini. Iya tuh. Nah, ya mungkin dalam skema ini yang mungkin kita mau Berarti usul cari ya, yang bisa. volunteer-volunteernya kan? Ya, betul. Harus Iya. ada volunteer yang mana dia so mampu melewati DP Dia tahu DP solusi. DP masa-masa sulit. Ketika dia so mampu melewati DP masa sulit atau setidaknya walaupun ini apa DP nama bukan orang yang so melewati itu dia, tapi setidaknya memang dia harus punya basic pendidikan Dan yang mumpuni. ini secara nggak langsung pelayanan loh. Ya, betul itu. Bro. Apa volunteer seperti ini kan? Ya, gitu. betul. Itu sudah pelayan kan mau ini orang lain kan menyembuhkan apa mental orang lain gitu kan. Dan itu memang harus itu dibutuhkan pengabdian memang no. Karena Fasilitasi juga di sana. ya Maksudnya ajak-ajak orang kan dari yang penting isunya keangkat dulu gitu kan. iya kan sama ada yang apa banyak orang yang percaya tapi isu lebih ini lebih religius. Lebih, ya. Banyak orang yang percaya tapi banyak yang tidak hidup dalam kepercayaannya itu.
banyak orang yang dia dia mungkin sukses, dia mungkin mampu mengelola DP depresi, DP apa? DP apa ya? DP stres. Tapi yang sekarang itu mungkin kalau bagi kita dalam situasi sekarang harus juga ada orang-orang yang mampu menularkan itu ke orang yang lain. Harus ada orang-orang yang memang hadir, dia menularkan sisi-sisi yang baik kepada orang lain. Dia Dan mampu ada orang melewati. yang ada masalah dia nggak mau cerita loh. Oh, banyak itu Nah, pasti. dengan ada volunteer ini, ketika dia cerita, nggak ini bisa apa ya, unuk apa sih? Terkeluar yang DP unuk itu Ya, bisa secara nggak langsung DP mental bisa ini sih, bisa di inilah. Ya, tapi nanti butuh expert ini ngerubah cerita ini. iya, jadi kita juga sebenarnya agak hati-hati juga karena itu Ah, maksudnya bukan TP bidang kan. iya ya. Nanti kita usulkan nanti panggil Maitua kamari kalau nanti dia baca cerita supaya dia lebih Boleh, paham. boleh, kita siap-siap. Ya, toh, karena memang dia Karena apa? memang belum ada yang angkat. Kalau di Jakarta so banyak. Di Jakarta tuh Ya, ada influencer yang angkat mental health so banyak. Cuma di mana belum ada sih. Maksudnya yang angkat isunya jadi ada kayak si A ini tentang mental health lah gitu. iya ya. Penting sih. Kemarin kita pernah sempat nonton sepintas sih, Pak Wakil Wali Kota, Pak Richard Swalang itu sempat bicara terkait mental health juga. Iya, bagus harus dukung. Beberapa waktu yang lalu sih kita sempat lihat di IG itu dia. Nah, memang sangat penting sih itu terkait dengan kesehatan mental. Karena bagaimana orang masa depan daerah bisa baik kalau orang mental enggak baik. Setuju, iya. Jadi kutipan ini. Iya. Oke, Bung, terakhir ada ini mau sampaikan di ya tentang topik inilah ke teman-teman soal mental health gitu-gitu. Kalau Sebelum kita terang tutup. mari berbagi hal-hal yang positif, mari berbagi hal-hal yang baik. Kalau pesan itu kira-kira bisa merasakan orang, cukup sampai 4 orang. Iya. Ya toh? Kalau Jangan orang tambah-tambah orang aib juga. ya, jadi kalau pesan-pesan yang bisa merasakan orang lain, kalau boleh cukup sampai 4 orang. Kalau orang mau share perlu penanganan polisi atau pemerintah, sampaikan ke jalurnya. Ya kan? Sampaikan ke jalurnya. Nah, mari orang berbagi hal-hal yang positif dalam kehidupan di dunia ini. Kita yakin setiap orang itu mempunyai sisi positif. Ya. Kita yakin, kita percaya. Satu manusia itu pasti mempunyai sisi positif. Iya, preman di jalan juga ada DP baik kok. Ya tuh. Preman di jalan kata ada lebih baik. Dengar ya, Ada, iya. Cuma kan dia ternyata tahu aja, iya. Iya, ada lebih baik. Semua orang punya sisi positif yang kita rasa itu yang perlu orang tularkan. Iya. Itu yang perlu orang bagi. Itu yang perlu orang kasih tunjung. Itu yang perlu orang viralkan bagi kita. Ya, atau sisi-sisi positif sehingga dari situ kita kira hal-hal positif yang torang sampaikan, torang lakukan, torang bagikan itu juga bisa memicu apa ya? Berdampak ya. DP dampak boleh ada di kemajuan torang daerah begitu. Betul, kalau betul. hal-hal yang positif yang muncul, kita kira hal positif yang lain itu akan ikut muncul begitu. Ya, sama dengan tadi orang bercerita, ketika satu daerah itu dikenal dengan ketidaknyamanannya, bagaimana investasi bisa masuk di situ. Tapi kita rasa kalau itu daerah itu nyaman, begitu tuh, nyaman ditinggali, pasti orang-orang itu berpikir, oh, kota itu sering didatangi oleh orang. Orang-orang wisatawan itu sering datang di kota itu dan ingin kembali lagi karena orang masyarakat yang ramah, masyarakat yang suka senyum begitu. Kita pikir para investor akan, oh iya Bang, kalau begitu orang mau berinvestasi di sana. Ya toh, bukan tidak mungkin ke depan nanti akan ada lapangan-lapangan kerja yang baru. Ataupun kalau memang lapangan kerja yang baru sulit orang dapatkan dari investor begitu, ya kenapa orang tidak ciptakan dengan hal-hal positif yang bisa orang bagikan. Oke. Thank you Brilian udah singgah di sini. Balik Manado besok lusa. Rencana besok. Oh, besok ya. Jadi ini cuma kebetulan lagi monitoring ini ya. MK, putusan MK kita hadir. Nanti kalau ada ini istri datang bicara mental health lah. Boleh. Oke. Nanti disampaikan. Siap. Kita makasih banyak sudah undang. Oke, teman-teman. See you. Bye-bye. Bye-bye.